Ya udah pamitan sama Pak Ustadz boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Mbak, ibu-ibu yang ngaminin terima kasih. Kak Robi terima kasih. Sama-sama. Yang dagang jujur ya nanti ya. Oh, Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah ya. Amin. Tuh yang dagangnya jujur kata Pak Ustadz, berarti Pak Ustadz mencium sesuatu. Yang jujur ya. Ya udah, pamitan. Tepuk tangan ibu-ibu boleh, silakan. Sama Mbak Puji. Tuh. Amin. Dan juga ilmu dukunnya yang dipasangkan sebagai monitornya Mbak Yuyun ya Allah. Sehingga dia tahu di mana Mbak Yuyun berobat, dia akan mengerjai ya Allah. Aku mohon kepadamu hancurkan monitornya, dukunnya yang ada di tubuhnya Mbak Yuyun ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir dan santet yang ada pada boneka dengan nama Mbak Yuyun ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuyun ya Allah, amin. Keluarkan seluruh jin yang ada pada boneka atas nama Mbak Yuyun ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau kembalikan kepada dukunnya ya Allah. Engkau kembalikan kepada dukun yang mengerjai Mbak Yuyun ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau kembalikan pada dukun yang mengerjai Mbak Yuyun ya Allah, amin. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu-ilmu dari dukunnya yang mengerjai Mbak Yuyun. Aku mohon agar engkau hancurkan dan saling bertempur ya Allah. Dan semua pertempuran ada pada jantungnya dukunnya ya Allah. Aku mohon seluruh pertempuran ilmu-ilmu dukunnya ada di jantungnya dukunnya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ilmu-ilmu dari dukunnya menjadikan darahnya dukunnya membalik ya Allah. Dan aku memohon kepadamu agar karena dukunnya emosional, aku mohon kepadamu agar pembuluh darah yang di otak menyumbat ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu adrenalinnya engkau angkat dengan tensi yang cukup tinggi ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, dukunnya ini tidak manfaat bagi keimanannya dia sendiri ya Allah. Dan dia menjual dirinya dengan setan ya Allah. Dia menjual dirinya dengan neraka ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar jika iman dan tauhidnya rusak, aku mohon jika dukun ini tidak manfaat bagi sekelilingnya dan imannya dia, aku mohon agar engkau selamatkan dukun ini ya Allah. Engkau selamatkan dukun ini ya Allah, amin. Selamatkan dukun ini ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Yuyun. Dan juga dari boneka-boneka atas nama Mbak Yuyun. Dan kau masukkan ke dalam tubuhnya dukunnya. Dan mengunci dengan mengaduk-aduk darah yang ada di jantungnya. Dan membaliknya ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, sumbatlah pembuluh darah yang ada di otaknya ya Allah. Dan jika tidak manfaat, selamatkan dukun ini dari dunia ini ya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kun. Fayakun. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah. Untuk kedua kalinya saya melihat Pak Ustadz bertarung langsung dengan dukun yang langsung memonitor ya Pak Ustadz. Monitor dia. Ada ilmunya di dalam. Astagfirullah. Monitor aja. Langsung kelihatan Pak Ustadz, dia langsung bekerja juga di sana. Iya udah dari tadi sebenarnya dia. Oh ya Allah. Ya nggak apa-apa. Selama ini dukun merajalela, biarin aja. Nggak apa-apa buat mbaknya, tapi dukunnya jadi apa-apa kan Pak Ustadz? Nggak tahu dukunnya nggak kelihatan. Tadi yang sempat maaf nyuruh Pak Ustadz diam itu berarti dari si dukunnya sendiri yang ngomong. Yang ngomong melalui lisannya Mbak Yuyun. Iya itu dukunnya sendiri. Rasanya gimana Mbak Yun? Rasa apanya? Iya kan memang betul ada yang maksudnya ada dukun yang mengirim. Perutnya gimana Perutnya sekarang? tadi tuh katanya kan perutnya? Iya perutnya agak ringan, enggak kayak tadi. Suka ada yang jalan gitu. Ini uyutnya udah keluar ya Pak Ustadz? Belum, masih di luar. Belum dipanggil, nanti aja. Oh, iya. Ya udah Mbak, siapapun yang ngirim dimaafin ya.
Iya, Maksudnya yang gimana ya Pak penting Ustadz, sembuh. diikhlasin gitu ya? Apa? Takutnya kalau mbaknya makin dendam makin masuk lagi. Ya enggak lah, Mbak Yuyun paham pasti. Yang penting Kalau sembuh. Sembuh iya ya. pengen sembuh boleh, pasti jelas kan sering lihat acara siraman kolbu. Siraman kolbu memang ngejak untuk baik, kan ngerti ya? Berarti belajar tauhid. Iya. Berarti memang kalau ada sesuatu atau orang yang dolim berarti harus didoakan. Kalau dolimnya kebangetan diselamatkan gitu aja. Tapi emang kayak apa beling getar itu memang terdeteksi ya Pak Ustadz? Betul. Iya dah, tadi bener yang diomongin Ki Sepuh itu bener sih. Ya Allah. Ya. Ya udah Mbak bisa bangun nggak? Bisa ya, bantuin dulu Puji. Familiar nggak dengan nama Ki Sepuh? Iya sih suka apa kalau kerasukan itu suka datang. Oh kata orang yang menyaksikan Iya. sering ngomongnya Ki Sepuh. Iya, suka baca itu istighfar, dia suka ngedoain, suka nitip pesan gitu. Pelan-pelan nanti punggungnya juga makin ringan insya Allah ya. Amin. Amin. Ya udah pamitan sama Pak Ustadz boleh. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Mbak, ibu-ibu yang aminin terima kasih. Pak Robi terima kasih. Sama-sama. Yang dagang jujur ya nanti ya. Oh, Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah ya. Amin. Tuh yang dagangnya jujur kata Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz mencium sesuatu. Yang jujur ya. Ya udah pamitan. Tepuk tangan ibu-ibu boleh. Silakan. Sama Mbak Puji. Tuh. Dikasih pesan sama Pak Ustadz yang dagangnya yang jujur gitu. Entah apapun itu ya. Oke, kita akan bertemu dengan narasumber selanjutnya. Setelah yang satu ini tetap di Rahasia Batin. Ya, Pak Ustadz, ketika ada yang menyampaikan ke kita, seperti tadi ada jin yang menyampaikan ke kita, kalau di rumah itu ada yang misalkan sosok kuntilanak gitu. Kita ini sebagai umat muslim haruskah langsung mengusir atau membiarkan di rumahnya atau kita langsung pindah rumah? Sebaiknya bagaimana ya Pak Ustadz? Ya sebagai umat muslim yang belajar taat itu kan dilihat dulu dia mau ngapain. Kuntilanaknya itu mau ngapain kan begitu. Makanya kalau tadi bilang dia hanya mampir, sebenarnya dia sudah kena SP1 menurut saya. Oh, Dia kena SP1. SP1 itu berarti ada pertanyaan, kenapa kamu masuk? Itu pertanyaan saya. Tapi tetap harus dengan baik ngobrolnya. Karena kita kan tidak tahu kenapa dia masuk, kan kita tidak tahu. Jadi jujur-jujuran aja apa yang mau dia katakan. ya kita sekarang bertemu dengan narasumber yang terakhir ya. Ini bernama Ibu Non dan dia kerap melihat sosok pocong ketika memejamkan mata. Langsung kita bertemu ya. Tepuk tangan ibu-ibu boleh. Sini Ibu Non betul ya. Ibu Non silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Salam. saya Nunulan dari Cikarang. Ya. Dada saya sering sakit, ulu hati saya sakit. Di rumah saya sering melihat makhluk halus. Kalau saya menjamin mata di atas saya ada kuntilanak sama pocong. Ya. Ya istighfar dulu Ibu Non. Istighfar dulu. Istighfar dulu. Saya masih mau ngobrol dulu sama Ibu Nonnya. Saya pegang mikrofonnya boleh ya? Ya, saya yang pegang ya. Nggak mau. Yaudah. Masih Ibu Non nggak ini? Oh, udah beda. Udah beda. Ya, ya. Lihat apa sih? Biarin dulu. Biar. Biarin dulu. Nggak mau jadi tumbal. Nggak mau ditabrak dari Bu Non. Iya, iya. Duduk dulu. Duduk dulu. Sini, sini. Mau ada Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Istighfar terus, istighfar terus. Sini. Ya. Ya. Ya, iya, iya. Saya tanya sebentar boleh ya? Boleh ya? Sebentar saja. Bu Non ini dari awal saya udah menyebutkan ada keterkaitan saudara dekat. Dan ibu nggak pakai penutup wajah. Sudah dipertimbangkan kan? Sudah ya? Maksudnya sudah diserahkan sama Allah apapun nanti resikonya ya? Bukan paksaan kami kan? Bukan ya? Ya udah.
Saya hanya memastikan itu aja. Pak Ustadz, Saya mau sembuh Pak Ustadz. emang tadi lihat apa di situ? Nggak tahu. Apa yang dilihat apa tadi?